Misalnya nih, di antara maqasid syariah itu kan hifdzun nafas ya, menjaga jiwa. Wah, sekarang kan misalnya negeri Konoha ini kan sudah alhamdulillah jiwanya terjaga. Mungkin karena jarang nonton berita gitu. Karena banyak sekali kasus-kasus pembunuhan, bahkan serem-serem untuk pembunuhannya. Ya, bahkan yang terbaru itu seorang anak membacok ibunya karena anaknya ini ketagihan judi online, lalu dia itu punya hutang banyak, minta sama orang tuanya, ibunya, lalu nggak dikasih, dibacok. Ada yang kemudian pembunuhan itu dengan dicor, ada pembunuhan itu yang dipotong-potong. Dekat dengan rumah saya tuh, sungai dulu, ditemukan kepalanya di sini, gembungnya, kemudian kakinya di sungai sana. Banyak sekali. Kayak gitu masa hifdzun nafas. Belum lagi. Berikutnya Pak, kalau kita bahas ini panjang. Kemudian proyek yang keempat adalah westernisme. Artinya umat Islam yang setuju dengan hadoroh barat. Yes. Misalnya dari macam-macam budaya, kemudian ekonomi, cara pergaulan, apalagi anak-anak muda ini. Apabila kita belajar dari budaya barat, maka ya yang terjadi adalah budaya hedonisme. Pergaulan bebas, pakai baju yang belum jadi, dan sebagainya. Gitu kan? Dari barat. Lalu kemudian selanjutnya adalah yang terakhir, proyek moderasi beragama itu adalah gender atau emansipasi wanita. Jadi menurut mereka bahwa kedudukan posisi laki-laki dengan perempuan itu harus sama, termasuk dalam hal apapun. Maka banyak sekali kemudian stigma-stigma negatif terhadap beberapa kasus syariat Islam yang dipandang mereka itu nggak adil sama perempuan. Misalnya mereka kemudian memberikan stigma negatif terhadap kebolehan poligami, kebolehan suami memukul istri, bahwa saksi untuk perempuan itu harus lebih banyak, atau hak waris itu laki-laki lebih banyak. Mereka kemudian menyerang hal itu. Dianggap, oh ini diskriminatif, seperti itu. Padahal tidak. Karena Allah itu ketika memberikan aturan kepada makhluknya, maka dia tahu apa yang dibutuhkan oleh makhluknya tersebut. Ibaratnya kita punya motor, punya mobil, itu kalau kita rawat sesuai dengan pedoman pabrik, insya Allah motor mobil kita juga akan baik, betul kan? Begitu juga dengan manusia yang diciptain oleh Allah SWT, dan Allah menciptakan kita itu satu paket dengan aturannya. Maka ketika kita itu ikut aturan, mengikut pedoman dari Allah SWT, maka insya Allah kita juga akan baik dunia dan akhirat. Betul enggak? Karena Allah lebih tahu apa yang dibutuhkan kita ketimbang kita sendiri. Berikutnya, moderasi menyasar generasi muda. Apa saja? Ini saya ambil dari web jabarinews.id ya, Bandung. Jadi dari anggaran yang luar biasa tadi, 3,2 triliun tadi, di antara beberapa yang direkomendasikan di dalam forum ini adalah, pertama, moderasi beragama menjadi satu mata kuliah mandiri yang disajikan kepada seluruh mahasiswa baru. Mungkin di sini ada yang mahasiswa baru. Kemarin saya tanya kepada mahasiswa saya yang sekarang semester 4 ya. Ketika waktu itu belum, tapi ketika mahasiswa baru, Mas Sasta, sinyalnya apa? Sasta. Nah, Masta, itu ada bimbingan moderasi beragama ketika hendak masuk. Berikutnya juga ada materi untuk insersi metode ya, yang mensisipkan muatan moderasi beragama pada beberapa mata kuliah di jenjang S1, S2, S3, semuanya itu kan dimasukkan. Ini pengalaman. Coba mungkin tanya sama Mas Ustadz Agus, S2 moderasi beragama, itu tidak asing lagi. Gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah keberadaan rumah moderasi beragama. Jadi kemarin saya baca baru berita beberapa hari lalu. Jadi yang ditunjuk untuk periode ini adalah beliau, semoga Allah merahmati, Gus Miftah untuk membangun rumah
moderasi beragama. Dan bahkan sudah mau disusun sebuah mediasi nanti bagaimana kemudian moderasi beragama ini semakin gencar. Dan kalau kita jeli mendalam ini, beberapa komponen-komponen yang ada di susunan kabinet ini ya sangat identik dengan yang moderasi itu tadi. Cuman tidak afdal apabila kita sampaikan. Ini malah ada hal yang tidak diinginkan ya. Nah, teman-teman semuanya, maka melalui ulama akademisi, jadi mereka mencari-cari dalil, tepatnya dalih sebenarnya, dalam Al-Quran dan As-Sunnah untuk mengukuhkan moderasi beragama, bagian tak terpisahkan dari ajaran Islam ya. Sebagaimana tadi contohnya, wasatiyah, rahmatan lil alamin, tasamuh gitu ya. Padahal kalau kita bicara tasamuh, ya umat Islam itu nggak perlu diajari tasamuh atau toleransi. Bahkan ketika pernah memimpin Spanyol 800 tahun itu tasamuhnya luar biasa. Mulai dari ketika Nabi Muhammad SAW memimpin Madinah waktu itu, bahkan di situ ada Yahudi, ada Nasrani, bahkan ada masih sebagian yang musyrik, artinya penyembah berhala-berhala, itu pun mendapatkan tasamuh yang baik sebagai warga waktu itu. Itu juga dengan makna wasatiyah, ya. Para mufassir menyebutkan bahwa makna wasatiyah yang kemudian sering diterjemahkan sebagai moderat itu juga tidak benar. Karena umatan wasaton, para ulama itu menafsirkan adalah adil dan terpilih. Umat yang adil dan terpilih adalah mereka mencari label istilah seperti apa? Islam Nusantara, Islam inklusif dan sebagainya. Dan apabila kita melihat perjalanannya, itu seperti metamorfosa teman-teman semuanya. Kampanye moderasi itu. Jadi awalnya dulu itu mirip setali tiga uang dia. Dulu ada Islam liberal yang dipandegani misalnya seperti Gus Ulil, ya, Abdul Maqsud Ghazali dan lain sebagainya. Itu nggak laku di masyarakat. Lalu juga ada Islam Nusantara. Islam Nusantara juga banyak kritik, bahkan kritik dari para ulama, para kiai gitu ya. Maka sekarang ini agak lebih halus lagi menggunakan moderasi beragama. Ini semoga nanti juga kaum muslimin jeli. Karena muatannya sebenarnya apa? Mutarodif, ya, bersinonim seperti itu, sama. Dan apa yang harus kita lakukan teman-teman semuanya? Maka yang harus kita lakukan yang pertama ini penting adalah memberikan kritik dan counter opini. Sebagai bentuk kepedulian kita, rasa cinta kita kepada saudara kita, dan juga sebagai perintah dari Allah SWT, artinya kita perlu kritik, counter opini terhadap moderasi beragama yang sangat membahayakan akidah umat Islam. Kemudian yang kedua, melakukan penyadaran umat bahwa moderasi beragama bukanlah asli kebijakan pemerintah saat ini. Sebenarnya moderasi beragama itu bukan sebatas kebijakan pemerintah saat ini, tetapi adalah kebijakan global yang diprakarsai oleh Amerika. Disebutkan di dalam website hidayatullah.com, di antara lembaga-lembaga seperti USAID itu yang kemudian menggelontorkan dana ke berbagai negara-negara sasaran politik luar negeri Amerika. Kemudian selanjutnya adalah menyadarkan masyarakat bahwa kebijakan moderasi agama ini mempunyai tujuan tersembunyi. Ya. Jangan hanya kemudian melihat kulitnya saja. Tapi apa yang di dalam, kalau Syekh Taqiyuddin An-Nabhani rahimahullahu taala, maka kita perlu berpikir mustanir gitu ya. Ya. Ada berpikir dangkal, abdhal, ada berpikir al-ami, mendalam, ada juga berpikir al-mustanir, mendalam. Nah, kita perlu mengetahui bahwa moderasi beragama itu tidak hanya sebagaimana yang tampak di permukaan, tapi di dalamnya mengandung proyek global dari apa? Amerika. Berikutnya yang keempat adalah terus berjuang mengembalikan Islam secara kafah, karena itulah insya Allah yang akan mengakhiri hegemoni
dari Amerika dan sekutunya. Di samping itu nanti juga akan untuk kemaslahatan umat manusia, dan yang paling penting dan utama itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita amalkan bersama. Siap? Semangat nih. Siap? Nah, begitu anak muda. Ya, terima kasih. Wallahu a'lam. Kita kembalikan ke moderator. Baik, alhamdulillah ya beberapa nih dari Ustaz Ali Mustafa nanti sangat luar biasa penyampaiannya, bahwasanya memang dari barat melancarkan dua metode untuk menyerang umat Islam, yaitu dari hard power dan soft power. Hard power adalah penjajahan fisik yang saat ini terjadi di saudara-saudara kita di Palestina, dikumpul rumahnya, fisiknya, kemudian banyak korban jiwa di sana. Tapi kebetulan di negara kita ini penjajahnya dengan soft power, yaitu dengan pemikiran. Yang mana dengan pemikiran ini kita banyak yang tidak sadar bahwasanya kita sudah digiring kepada keyakinan mereka, sehingga kita luntur daripada keyakinan kita sendiri sebagai umat muslim. Akhirnya apa? Goalnya adalah kita jauh dari agama kita, sehingga kita menjadi orang yang tidak taat dan bahkan kita lupa apa ajaran kita sendiri. Nah, ini